Saya sekitar 2 minggu yang lalu saya sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Itu dokumen permohonan kami pada tahun 2017 seperti itu. Baru disidangkan kemarin. Tapi kalau ini ditanyakan kepada pihak terkait, tidak akan ngaku, Dina. Pasti dia akan merasa terbuka dan segala macamnya, Dina. Tapi faktanya kan gitu. Kan faktanya begini. Iya. Kalau ini saya coba nanti mengkonfirmasi, mungkin ada salah satu pejabat Jawa Timur yang mau untuk dikonfirmasi atau pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan lah nanti. Ini pasti jawabannya bahwa Pemprov dan juga pemerintah kabupaten kota sudah melakukan transparansi. Apa respon Dina kalau begitu? Ya transparansinya itu apa dulu? Jangan-jangan kalau selama ini kan saya itu sering buka websitenya ini pemerintah daerah itu yang ada itu ya transparansinya bukan tahun yang berjalan, bahkan itu 3 tahun yang sudah berjalan kayak tahun 2016, 2017 itu yang baru di-upload kayak dokumen perencanaannya yang 3 tahun yang sudah berjalan. Terus masyarakat gimana mau ininya? Ya. Dina, sebetulnya ada lembaga yang di Undang 14 tadi yang sebelumnya Undang 14 ada lembaga yang memang ditugaskan oleh undang-undang, bukan pemerintah, Dinda. Yang menugaskan itu perintah di undang-undang, salah satu lembaga itu adalah Komisi Informasi yang memang tugasnya untuk bagaimana fungsinya untuk bagaimana melaksanakan keterbukaan informasi publik di Indonesia khususnya sesuai dengan jenjang KI-nya. Kalau KI provinsi ya provinsi, pusat ya pusat, daerah ya daerah. Nah, kita melihat KI ini bagaimana, Dinda? Sepertinya KI saya rasa ini juga setengah hati seperti KI itu. sendiri setengah hati. Setengah hati dalam istilahnya mendorong keterbukaan informasi publik ini. Contohnya mohon maaf nih, kemarin saya sekitar 2 minggu yang lalu saya sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Itu dokumen permohonan kami pada tahun 2017 seperti itu. Baru disidangkan kemarin gitu. Loh, apa alasannya tidak? Nah, itu belum tahu. Karena kalau Berarti perkitan masalah mekanisme tentang mekanisme penyelesaian sengketa informasi, ada batas waktu loh. Iya sebenarnya. itu nggak protes, nggak protes. Ya kita kan nggak katanya itu terlalu banyak dokumen-dokumen yang harus disidangkan. Memang tugasnya memang harus menyelesaikan banyak sedikitnya, gimana kok harus dijadikan alasan Dina? Nah itu bisa dikonfirmasi permohonan langsung 2017 justru pelaksanaan sidang sengketanya 2021. Baru 2 minggu yang lalu. Ini luar biasa pemirsa. Kalau ini dijadikan sebuah pola kerja dari sebuah lembaga, sebetulnya yang saya ingat waktu saya jadi salah satu komisioner informasi KI gitu ya, ada jangka waktu sebetulnya dari kapan permohonan sengketa itu masuk. Di situ sudah ada registrasi dan dihitung sejak itu, tidak boleh keluar dan lebih dari itu sebetulnya. Ada aturan yang mengikat. Tapi kalau sampai 21 dari 2017 sampai 2021 ini kayaknya bablas ini kayaknya tidak. Bisa dikonfirmasi ke KI provinsi. Ya sebenarnya bukan hanya di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Bangkalan pun juga gitu ya. Banyak punya saya, ada yang lebih dari 1 tahun bahkan seperti itu. Ini belum sidang. Ya, kalau bicara masalah hak dan kewajiban, kalau bicara masalah bagaimana mengakses informasi publik di badan publik dan juga pemerintah, ini pengalaman. Jadi kalau Bu Gubernur sering mendewa-dewakan program cetarnya, cetar cepat transparansi, responsif dan responsif ya, cetar itu. Ini nggak cetar berarti Jawa Timur itu ya. Berarti sudah nggak cetar ya? Bisa dikatakan bullshit lah cetar ya. Mohon maaf dalam tanda kutip ini ya. Ya kalau memang pengalaman seperti ini kan sudah ada pembenaran dari kalau cerita semacam ini. Ya tapi kan ini berangkat dari perjalanan saya seperti itu. Apalagi justru Pemprov Jatim kemarin itu memohon untuk bagaimana
pelaksanaan dan pemberlakuan Permen nomor 17 itu nomor 70 itu minta penundaan lagi. Iya. Mestinya kalau memang itu memang betul-betul oleh Bu Gubernur itu dijadikan sebuah visi misi dan juga program prioritasnya untuk masalah cetar, tanpa permen itu pun juga sudah harus begitu mestinya, Dinda ya. Sebenarnya begini, setelah saya coba analisis ini ya, ini kan kayak berjemaah gitu. DPRD-nya ngirim surat ini penundaan, ternyata pemerintahnya gubernurnya juga sepertinya ngirim surat juga. Berarti ini ada upaya, mohon maaf gitu ya. Tanda kutip ini ada perampokan berjemaah seperti itu. Upaya untuk melakukan perampokan berjemaah dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, pemirsa, tanda kutipnya ini harus jelas. Kenapa ini kok justru masih diminta ditunda lagi pemberlakuannya, sementara RPJMD Jawa Timur dan juga program dan visi misi dari Bu Gubernur jelas ada cetarnya. Berarti ini nggak cetar kan ini? Ini perlu untuk dicatat. KI provinsi dan juga Kominfo Jawa Timur, Kominfo Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur dan yang lain-lainnya, Permen nomor 70 ini mestinya harus segera untuk dilaksanakan. Masa mau kalah dengan desa? Dinda ya? Masa mau kalah dengan desa? Desa sudah terbuka kok. Desa sekarang sudah terbuka dengan SID-nya, sistem informasi desanya. Jadi untuk mengetahui apa program desa, apa itu kegiatan desa, tinggal ngeklik di SID. Iya, betul. Desa mana, sampai bisa mengakses siapa saja penerima BLTDD gitu ya. Itu pemirsa, masa Pemprov kalah? Seharusnya seperti itu. Berarti ini kan sudah mulai ada keterbalikan gitu. Jika dulu itu yang terbuka katanya itu Pemprov dan desa yang sangat tertutup, sekarang malah akan ada ini berbalik ya. Ternyata sekarang desa mulai terbuka seperti itu. Jadi dengan kata lain ini kayaknya ini bukan regulasinya yang kurang gitu ya. Iya. Tapi dari mentalnya. Mental gitu ya. Mental birokrasinya. Mental pejabatnya sebetulnya. Pejabatnya. Jadi Dinda melihatnya Indonesia secara umum dan juga Pemprov dan juga pejabat, badan publik, menurut pengalaman yang Dinda lakukan selama ini itu, yang menjadi persoalan itu sebetulnya bukan regulasi dan aturan. Iya, regulasinya bagi saya mulai dari Undang-Undang 14 ini terusan SIPD ini luar biasa. Lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Bahkan meluar kalau bahasa Tapi ini mental pejabatnya, terusan mental birokrasinya itu yang perlu diperbaiki. Masih nyari-nyari alasan terus untuk bagaimana kebenaran gitu Dinda ya. Mestinya kalau memang betul apa yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dijelaskan, sesuai dengan apa yang dipaparkan terhadap publik, ngapain harus takut untuk terbuka kan gitu Dinda ya? Kalau memang pejabat publik kita itu benar kerjanya, tentu tidak harus takut dan tidak perlu menutup-nutupi seperti itu. Jangan-jangan memang tersandra dengan ya enggak tahu. Gitu ya. Karena memang begini Nda, kalau memang segala sesuatu sudah terbuka, kalau pencuri itu sebetulnya kan memang sembunyi-sembunyi Dinda. Berarti mentalnya mental pencuri kalau begitu Dinda ya. Dari hasil baca-baca saya di beberapa jurnal termasuk jurnal internasional itu negara yang minim korupsinya apabila transparan. Ada keterbukaan informasi dari sistem pengelolaan pemerintahannya. Itu berdasarkan hasil beberapa jurnal yang saya baca. Dan ciri-ciri negara yang cenderung
koruptif nih, itu negara yang pengolahan pemerintahannya itu tertutup seperti ya. itu. Itu sebetulnya adalah ilmu dasar itu sebetulnya. Kalau tertutup, memang peluang besarnya untuk bagaimana bekerja di ruang-ruang gelap. Bekerjanya di ruang-ruang gelap gitu ya. Yeah. Kalau transparan, maka kalau tidak merampok berjamaah tidak mungkin, gitu kan? Kalau transparan kan gitu Dinda. Kalau tertutup sendiri pun juga bisa mencuri kan gitu. Betul. Tapi kalau transparan harus bagaimana bersepakat untuk mengambil secara berjamaah. Kan gitu, Dinda. Karena sudah transparan. Nah, jangan-jangan sekarang sudah mulai ke arah itu Dinda. Wallahu a'lam lah. Oke, Dinda, sudah banyak yang kita bahas ya. Ini benar. sebuah catatan buat Ibu Gubernur dan juga Pemprov Jatim tentang masalah program cetarnya. Ternyata Pemprov Jatim meskipun ada permen yang lebih menegaskan tentang masalah pelaksanaan Undang-Undang 14 tentang transparansi, permen yang mengatur dan juga mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk mengeterapkan SIPD, sistem informasi pemerintah daerah, yang di situ adalah bagaimana menyajikan setiap kegiatan dan juga program pembangunan yang ada di pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah itu harus tersaji di satu website dan sistemnya, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses. Sampai detik ini masih belum dilakukan gitu ya Dinda ya. Sebelum kita selesai, silakan Dinda, barangkali ada harapan juga, pesan dan juga mau demo nggak apa-apa di sini. Silakan Dinda. Terakhir dari saya, untuk pemerintah provinsi Jawa Timur dan juga untuk kabupaten-kabupaten lainnya, ini mari kita benahi daerah kita ini, provinsi Jawa Timur ini, mari kita terbuka seperti itu. Mari juga kita benar-benar terapkan ini SIPD ini, karena bagi saya ini adalah angin segar untuk memperbaiki tatanan di lingkungan pemerintahan daerah kita seperti itu. Terus di SIPD ini kan ada memuat perencanaan pembangunan, terus ada pelaporan keuangan, terus ada pelaporan keuangan dan lain sebagainya. Itu harapan saya sebagai aktivis sebagai aktivis, istilahnya itu di pemerintah provinsi Jawa Timur atau kabupaten-kabupaten lainnya ini, ayo kita mulai seperti itu. Itu perlu untuk didorong ya, perlu agar Dinda tidak terlalu sibuk dan juga lelah untuk bagaimana setiap hari mengirimkan surat informasi, apalagi sampai ke urusan sengketa Dinda ya. Terlalu lama ya, terlalu capek. Oke, pemirsa, demikian atas sandasan kita tentang masalah keterbukaan publik. Catatan yang saya ringkas adalah bukan regulasinya yang kurang, bukan aturannya yang kurang baik, tapi mental pejabatnya yang perlu untuk diperbaiki, gitu ya. Karena sesungguhnya tanpa ada Permen 70 tentang masalah SPD ini dengan Undang 14 itu sebetulnya transparansi itu sudah dianjurkan dan juga diwajibkan. Tapi sampai detik ini kalau memang sudah mentalnya tertutup, maka mencari-cari celah untuk bagaimana menutup-nutupi apa yang sebetulnya harus dibuka. Gitu ya Dinda ya. Ini catatan hitam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.